bahasa mandi janabah ini ada dua makna. Yang pertama maknanya mandilah dengan cara seperti mandi junub. Jadi mandi Jumat itu paling bagus seperti tata cara mandi junub. Hari Jumat disuruh senam, gotong royong, jogging. Itu settingan hari Jumat. Sebenarnya hari Jumat itu jangan lakukan perkara-perkara seperti itu, karena itu hari mulia. Seluruh instansi seharusnya memuliakan Jumat. Janganlah buat senam di hari Jumat. Ini senamnya lebih parah lagi, ibu-ibu disuruh berdiri di depan, bapak-bapak di belakang. Bapak bukan senam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang makruh kita lakukan ketika sedang berlangsungnya khutbah Jumat. Di antaranya sekedar pengingat ulang, yaitu makruh hukumnya melangkahi bahu-bahu orang yang duduk, yang sudah lebih dahulu duduk di dalam masjid, hanya untuk mencapai saf yang ke depan. Kemudian makruh hukumnya bermain-main ketika sedang khutbah, lalai dalam berbagai macam permainan. Juga makruh hukumnya memejamkan mata, baik bagi khatib maupun bagi yang mendengarkan khutbah. Makruh, karena akan menyebabkan mengantuk sehingga terlewatkan makna daripada khutbah. Dan ini yang paling sering dilakukan, yaitu mendengarkan khutbah sambil memejamkan mata. Ujung-ujungnya tidak tahu apa yang didengarkan. Kemudian makruh hukumnya duduk dalam bentuk kurfasa atau qarfasa, yaitu duduk melipat dua lutut lalu memeluknya, mendirikan dua lutut lalu memeluk dua lutut itu. Itu cara duduk yang makruh ketika khutbah Jumat. Juga makruh hukumnya melakukan tasbih. Tasbih itu menjalin jari jemari, menyatukan jari jemari ketika sedang khutbah. Kalau di luar salat tidak mengapa, tapi ketika sedang berlangsung khutbah makruh. Kalau dalam pengajian tidak mengapa. Jadi yang bapak yang sudah menjalin jari, lanjutkan saja, tidak mengapa. Jangan merasa harus dilepaskan, tidak. Itu hanya dimakruhkan ketika khutbah.
Kemudian terakhir yang belum sempat kita bahas, masih tersisa satu, tapi ini singkat tapi penting, iaitu makruh memberikan sedekah atau meminta sedekah waktu khutbah, at-tasadduq waktu khutbah. Makruh ya, meminta sedekah, dan juga makruh memberikannya. Mazhab Hanafi mengatakan makruh tahrim, makruhnya mendekati haram, iaitu at-takhatti lis-su'al bi kulli hal. Orang meminta-minta sedekah ketika sedang khutbah berlangsung. Jadi ini yang dimaksudlah orang dia lewat minta sedekah ketika khutbah berlangsung, maka ini makruh tahrim. Kemudian mazhab Hambali mengatakan wala yatasaddaq ala sa'ilin waqtal khutbah, jangan kasih sedekah kepada peminta-minta yang meminta sedang khutbah berlangsung, walaupun setelah kita memberi ada perasaan, setelah kita tidak memberi ada perasaan kasihan, menyesal, itu tidak masalah. Yang penting jangan kasih sedekah ketika khutbah berlangsung kepada yang meminta-minta ya. Namun dibolehkan wa ajazal as-sadaqah halal khutbah ala man lam yas'al, dibolehkan memberikan sedekah ketika sedang berlangsung khutbah ala man lam yas'al, iaitu mereka yang tidak meminta. Jadi khutbah sedang berlangsung, lalu kita memberikan ke orang samping kita sejumlah wang dan dia tidak minta, masih dibolehkan ya. Wa ala man sa'alaha al-imam lahu, atau imam yang menunjuk dari imam atau khatib mengatakan tolong berikan sedekah kepada fulan. Nah, itu kalau sudah begitu dibolehkan. Baik. Bagaimana dengan celengan yang kita sebarkan di waktu Jumaat? Selayaknya celengan itu tidak disebarkan ketika khatib sedang khutbah, selayaknya, karena otomatis akan mengganggu konsentrasi orang mendengarkan khutbah. Selayaknya begitu ya. Jadi kapan kita sebarkan? Ya paling kurang sebelum khatib naik ke atas mimbar. Namun dilema, kalau sebelum khatib naik ke atas mimbar nggak ada orang, itu jadi dilema. Namun walaupun begitu, masalah mengedarkan celengan di waktu khutbah bukan termasuk bab yang dibicarakan ini, karena ini yang dimaksud adalah memberikan kepada orang yang meminta ya, bukan kepada masjid, bukan kepada celengan. Jadi masih dibolehkan memberikan sedekah dalam celengan ketika khutbah, dengan syarat jangan terganggu konsentrasi untuk mendengarkan khutbah. Baik, itu sudah masalah makruh memberikan sedekah bagi yang meminta. Nanti kapan berikannya? Ya setelah salat, atau boleh berikan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Berikutnya kita masuk ke dalam bab sunanul Jum'ah. Apa saja perkara-perkara yang sunnah yang kita layak pelihara di hari Jumaat. Amalan-amalan sunnah yang selayaknya kita tidak tinggalkan di hari Jumaat. Hari Jumaat itu hari yang dimuliakan Allah. Sebaik-baik hari semenjak terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Allah kalau sudah menentukan dan melebihkan satu di atas yang lain, maka barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka kita dapat kemuliaan itu. Ingat-ingat Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a, kemuliaan itu hanya milik Allah. Semua kemuliaan itu hanya milik Allah. Maka untuk mendapatkan kemuliaan, muliakanlah sesuatu yang dimuliakan Allah. Kalau Allah memuliakan nabinya, maka muliakan nabi. Kalau Allah memuliakan syariat atau sunnah-sunnah dari nabinya, maka muliakanlah sunnah-sunnah dari nabi itu. Nah, kali ini Allah memuliakan Jumaat,
maka selayaknya kita memuliakan Jumaat agar kita mulia di hari akhirat. Mungkin Allah akan menjadikan sebab memuliakan Jumaat menjadi penyebab kita masuk surga, karena itu hak Allah. Hak Allah, kalau Allah ingin mengatakan karena engkau memuliakan Jumaat maka dosa-dosamu ku hapuskan, itu hak Allah, bukan hak kita. Maka apa saja yang perlu kita jaga di hari Jumaat? Yang pertama yaitu al-ightisal. Hendaknya kita mandi lebih dahulu di hari Jumaat. Lalu kemudian wat-tatayyub, pakailah wangi-wangian. Jangan pergi Jumaat tanpa memakai wangi-wangian. Walabasu ahsana thiyab, pakailah pakaian yang terbaik. Dan ini semuanya sunnah berdasarkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mandi di hari Jumaat itu salah satu bentuk bukti ketaatan pada Nabi. Rasulullah mengatakan, man ightasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumaat, ghuslal janabah, mandinya mandi junub. Barang siapa yang mandi di hari Jumaat, mandinya mandi junub. Jadi bahasa mandi janabah ini ada dua makna. Yang pertama maknanya mandilah dengan cara seperti mandi junub. Jadi mandi Jumaat itu paling bagus seperti tata cara mandi junub. Bagaimana cara mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau membersihkan dulu anggota badan, pakai sabun, sikat gigi. Jadi di situ belum masuk ke rukun. Jadi beliau bersihkan dulu. Kemudian setelah bersih, beliau menyisir rambutnya dengan tangannya yang basah 3 kali. Salasa hafanat dalam hadis Aisyah. Jadi masukkan air ke dalam gayung, sisir 3 kali. 3 kanan, 3 kiri. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk salat. Setelah berwudu untuk salat, baru beliau siram air ke seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ini tata cara mandi junub versi Nabi. Kita hari ini banyak meninggalkan wudu ketika mandi junub, padahal mandi junub itu didahului dengan wudu. Jadi mandi Jumaat itu makna pertama ghuslal janabah, mandilah seperti mandi junub. Tapi niatnya bukan mandi junub, tetap sunnah Jumaat. Caranya kan. Ini makna pertama diambil oleh para ulama. Ada makna kedua. Disinilah makna kedua ini yang orang banyak membicarakan. Maksudnya berjunublah di hari Jumaat. Berjunublah di hari Jumaat. Itu makna kedua. Sunnah hukumnya berjunub di hari Jumaat. Dalam tanda kutip, sunnah hubungan suami istri. Cuma kesalahpahaman orang hari ini, hadis ini kemudian dibicarakan untuk malam hari. Padahal hadis ini hadis pagi hari, karena tidak disebut mandi Jumaat kecuali selepas masuk waktu subuh. Tidak dihitung mandi Jumaat kecuali setelah masuk waktu subuh. Maka hadis ini sebenarnya bermakna, kalau yang dipakai maksud yang kedua, maka berjunublah di pagi hari Jumaat, bukan di malam Jumaat. Hari ini orang asal malam Jumaat sudah mulai sindir-sindir teman-teman akrab, kirim di grup, kemudian tulis, ada stiker sering kita baca, malam Jumaat grup tutup lebih awal. Pernah bapak dapatkan kan? Nah, nanti ada yang tulis
sunnah Nabi, ini malam sunnah Nabi, sunnah Nabi, sunnah Nabi. Ini sebenarnya enggak baik mengatakan malam Jumaat itu malam sunnah Nabi. Jadi terkesan seakan-akan Nabi setiap malam Jumaat melakukan perkara seperti itu. Sebenarnya tanpa sadar kita melecehkan Nabi. Pertama, karena membawa nama Nabi seakan-akan Nabi orientasinya adalah seksual. Yang kedua, enggak ada dalil yang menyebutkan berjunub di malam Jumaat. Yang ada dalil berjunub di pagi Jumaat. Jadi malam Jumaat itu apa kerja kita? Ya baca surat Kahfi lah. Boleh baca Yasin juga di selang, itu terserah. Yang penting Kahfi lebih utama untuk dibaca. Ya. Banyak-banyak salawat, karena salawat di hari Jumaat tu'aradu alayya, kata Rasulullah, langsung Allah sampaikan kepada aku. Ya. Lalu pahalanya dikali lipatkan. Banyak-banyak sedekah di malam Jumaat. Nah, jadi kalau mau berjunub, junubnya di pagi Jumaat. Tapi Ustaz, pagi Jumaat kami masuk kantor. Itu bukan salah Nabi, itu salah sendiri. Itu enggak ada urusan hatu gerau kan. Jadi jemaah mereka Allah itu ada makna dua. Di sini bahasa Nabi sebenarnya adalah mandilah di hari sebelum ke Jumaat. Ya, mandilah sebelum Jumaat. Wa waqtul ghusli min fajril Jum'ah ila zawal. Di sini dicatatkan, dan yang disebut mandi Jumaat adalah dimulai dari fajar Jumaat, iaitu masuk waktu fajar Jumaat ila zawal. Jadi kalau mandi sebelum azan subuh itu enggak disebut mandi Jumaat. Baru disebut mandi Jumaat setelah azan subuh. Boleh mandi terus waktu azan langsung mandi, boleh. Ya. Wa taqribuhu min zihabihi lis-salati afdal. Tapi mandi yang mendekati waktu salat lebih afdal. Jadi kan boleh mandi dari waktu subuh, itu sudah disebut mandi Jumaat, dapat pahala mandi Jumaat. Tapi mandi yang mendekati waktu kepergian menuju Jumaat itu lebih afdal, karena li'annahu ablagh min al-maqsud min intifa'ir raihah al-karihah. Karena tujuan mandi itu sebenarnya adalah menjaga agar jamaah yang lain berada di masjid tidak terganggu dengan bau, atau mereka nyaman berada di samping kita. Jadi mendekat ke waktu pergi itu yang lebih baik untuk melakukan mandi Jumaat. Jam berapa mau pergi? Jam 8, jam 9 atau jam 12? Sebelum pergi Jumaat, mandilah lebih dahulu. Ya. Kalau sudah mandi di pagi hari, lalu sudah kerja dan punya kegiatan yang menimbulkan keringat atau apa saja, lalu bau kembali, apalagi kerja keras, ya, kuli, macam-macam lah, maka disunnahkan mandi sebelum pergi menuju ke Jumaat sekali lagi, karena untuk mencapai maksud mandi agar orang nyaman di masjid. Hari ini kan kadang-kadang orang mandi, sudah mandi Jumaat, sudah jam berapa tadi sebelum pergi ke masjid subuh dah mandi, dia dapat pahala, tapi setelah itu dia kerjanya pun kerja yang membuat berubah bau. Apalagi settingan hari ini, hari Jumaat, orang setting dunia. Hari Jumaat disuruh senam, gotong royong, jogging. Itu settingan hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat itu jangan lakukan perkara-perkara seperti itu, karena itu hari mulia. Seluruh instansi seharusnya memuliakan Jumaat. Janganlah buat senam di hari Jumaat. Ini senamnya lebih parah lagi, ibu-ibu disuruh berdiri di depan, bapak-bapak di belakang. Bapak bukan senam, bapak senang. Ini bagaimana cerita hari Jumaat, hari mulia kita setting dengan begitu? Ada yang hari Jumaat disuruh pakai baju olahraga, gotong royong semuanya hari Jumaat. Dikira lebih mulia gotong royong daripada mempersiapkan ibadah hari Jumaat.
Hari Jumaat itu Allah pilih untuk umat Muhammad untuk beribadah, memperbanyak, mendekatkan diri ke Allah. Hari Jumaat itu hari yang ditolak oleh umat lain, yang ditolak oleh umat Yahudi dan Nasrani, sehingga Allah marah dan menjadikan bagi mereka, untuk Yahudi Sabtu, untuk Nasrani Ahad atau Minggu. Itu kemarahan Allah, hari kemarahan Allah untuk mereka, karena mereka menolak waktu diberikan hari Jumaat. Seluruh umat yang dapat kitab dari langit, semuanya dimuliakan hari Jumaat. Yahudi itu agama Allah, diturunkan melalui Nabi Musa. Nasrani juga agama Allah, diturunkan melalui Isa alaihi wassalam. Ketika diturunkan melalui Nabi, mereka menolaknya, sehingga Allah marah dan mengubahnya menjadi hari Sabtu dan Minggu, dibarengi dengan ketegasan Allah, enggak boleh kerja, enggak boleh buat macam-macam. Lalu diberikanlah kepada umat Muhammad. Ternyata umat Muhammad sampai hari ini tidak pernah menolak hari Jumaat. Sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar, kami taat. Maka hari Jumaat itu hari mulia, setiap detiknya berpahala. Yang sedekah dikali lipatkan, yang bersolawat dikali lipatkan, yang mengaji, nuntut ilmu. Makanya hari Jumaat itu settingannya settingan ibadah. Setelah Jumaat silahkan, ya, karena Allah mengatakan fa iza qudiyatis salah, kalau sudah selesai solat Jumaat, fantashiru, menyebarlah engkau. Habis solat Jumaat menyebarlah, mau cari rezeki, mau ke mana saja pergilah. Tapi sebelum Jumaat, dari subuh itu seharusnya kita memuliakan Jumaat. Jadi di kantor-kantor selayaknya buat pengajian, tak usah kerja terlalu ribet sekali hari Jumaat. Pulangkan pegawai lebih cepat agar bisa mandi dan pergi Jumaat. Jadi buat kebajikan-kebajikan di hari Jumaat. Jangan buat gotong royong, jangan buat senam, jangan buat lari pagi di hari Jumaat. Itu hari yang dimuliakan Allah. Jadi jangan ada indikasi seperti Yahudi. Yahudi itu enggak mau terima hari Jumaat. Mereka melawan. Kita kadang-kadang enggak melawan dengan mulut, tapi kita lawan dengan kegiatan. Jadi ini settingan dunia. Makanya di mana-mana pengajian saya cari kadis, kepala dinas pendidikan itu, kalau ada hadir PJ, tolong rubah hari Jumaat menjadi hari yang mulia. Jangan buat masalah kegiatan-kegiatan dunia. Habis Jumaat silakan, mau buat yang dunia-dunia, istilahnya mau kerja, mau apa saja, terserah. Begitu seharusnya. Makanya disuruh mandi di hari Jumaat oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, man atal jum'ah minar rijal wan nisa falyaghtasil wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghuslun. Kata Rasulullah, di hari Jumaat, siapa yang ingin melaksanakan Jumaat, baik laki-laki maupun perempuan, maka mandilah. Barang siapa yang tidak diwajibkan Jumaat, maka tidak ada mandi baginya. Ini pertama yang mau dikasih tahu Nabi. Yang mau datang Jumaat mandi, baik laki maupun perempuan. Perempuan boleh tidak pergi Jumaat, boleh, namun tidak wajib. Beda dengan laki-laki. Laki-laki wajib Jumaat, fardu ain. Perempuan tidak wajib. Malah perempuan bisa makruh kalau bisa terjadi fitnah dengan kedatangan dia di masjid. Jadi datang ke masjid, enggak ada tirai, enggak ada apa-apa, misal timbul fitnah di hari Jumaat itu, sampai khatib pun enggak bisa bicara, matanya tertuju kepada janda itu, ya, sampai enggak konsen lagi khatib bicara, itu dah timbul fitnah. Berarti ini apa nih? Berarti khatibnya cabul berarti ini kalau sudah begini. Masa bisa hilang konsen gara-gara lihat orang perempuan pergi Jumaat, kan? Tapi itu sudah timbul fitnah. Di saat itu malah makruh ke masjid. Tapi kalau nenek-nenek yang pergi Jumaat, umur sudah 79, masa kadaluarsa tinggal 6 bulan lagi misalnya,
tidak menarik lagi, sudah lemah, sudah tua, bolehkah dia Jumat? Boleh. Wajibkah dia salat duhur lagi? Tidak, gugur salat duhurnya kalau perempuan pergi Jumat. Sama kewajiban seperti laki-laki, dengar khutbah semuanya, lakukan salat Jumat dan tak perlu salat duhur, namun tidak wajib. Maka Nabi mengatakan di sini, hadis ini Nabi mengatakan, yang mau pergi Jumat baik laki maupun perempuan, mandilah. Kalau tidak pergi, yang tidak wajib, maksudnya tidak wajib Jumat, ya perempuan, anak-anak, enggak wajib Jumat, orang gila, maka tidak ada mandi untuknya. Ini menjawab pertanyaan, ada perempuan kalau tidak Jumat, apakah sunnah mandi di hari Jumat? Karena selama ini mengira mandi Jumat itu wajib, sunnah mandi. Maka dijawab, Nabi sudah jawab, yang sunnah hanya yang diwajibkan Jumat, artinya menuju ke Jumat. Yang tidak pergi, tidak ada mandi untuknya. Maka laki yang enggak pergi Jumat juga enggak perlu mandi, langsung dalam neraka nanti mandinya. Kalau perempuan enggak mandi hari Jumat, wajar, enggak diwajibkan Jumat. Nah, itu tentang mandi di hari Jumat. Kemudian at-tatayyub, pakailah minyak wangi. Disuruh pakai minyak wangi, itu sunnah hukumnya, memberi kenyamanan bagi orang yang berada di samping kita. Juga malaikat suka dengan yang wangi, sebagaimana malaikat tidak suka kepada orang yang bau mulutnya atau bau tubuhnya, maka kebalikannya malaikat sangat suka kepada orang yang wangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yaghtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi sebelum menuju ke Jumat, wa massa min tayyibin in kana 'indah, lalu dia memakai minyak wangi yang dia miliki, wa labisa min ahsani thiyab, lalu dia pakai pakaian terbaik, summa kharaja, lalu dia keluar menuju ke masjid, wa alaihi sakinah, dia datang dengan sakinah. Ini sakinah ini siapa? Isteri pertama? Bukan. Datang dengan sakinah maksudnya datang dengan tenang. Sakinah itu tenang. Surga itu sakinah. Maka waktu Allah menyebutkan kepada Adam dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannah, uskun itu sakinah. Surga itu tenang, nyaman, tenang, tidak ribut. Datanglah dengan Jumat dengan sakinah, dengan ketenangan, hatta ya'til masjid, sampai dia sampai di masjid, fayarqa' in badalahu wa lam yu'zah ahadan, lalu dia salat dulu 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid, dan dia tidak menyakiti siapapun, enggak dia terobos orang yang sudah berdempetan. Artinya kalau dia menuju ke saf depan pun dia lewati lorong-lorong tanpa mengganggu orang, dia menuju ke depan. Summa ansata, lalu dia diam mendengarkan khutbah. Iza kharaja imamuh, dia diam ketika imamnya sudah berkhutbah, dia diam hatta yusalli, sampai selesai salat. Kanat lahu kaffaratun lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, maka amalannya di hari Jumat itu menjadi penghapus dosa ke Jumat yang lain. Jadi antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, Allah bisa hapuskan dosa seminggu ini. Caranya, hormati hari Jumat, mandi, pakai minyak wangi, pakai baju terbaik, Allah hapuskan dosa. Dosa mana yang dihapuskan? Dosa-dosa kecil, semua yang ada menempel dosa kecil Allah hapuskan. Dosa besar bagaimana? Bisa Allah hapuskan, tapi harus ada iringan niat taubat, yaitu tidak ada rencana mengulang. Kita ini dalam proses taubat, masih tersisa dosa-dosa besar kita, masa-masa lalu, Allah bisa hapuskan dengan memuliakan Jumat. Caranya begitu, mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian terbaik. Nah, pakaian terbaik itu bagaimana? Nah, pakaian terbaik itu wal mandub labsul abyad yaumal jum'ah, yang terbaik adalah pakaian berwarna putih.
khusus hari Jumaat utamakan pakaian berwarna putih hari Jumaat. Fasiyabul bayd afdalu asyam, karena pakaian putih sebaik-baiknya pakaian. Li hadis, berdasarkan hadis, ilbasu asyab al-bayd fa innaha athhar wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian berwarna putih karena dia lebih suci, lebih baik. Juga kafankanlah jenazahmu dengan pakaian berwarna putih. Jadi hari Jumaat disuruh pakai yang warna putih. Hari lain bagaimana? Kalau ada boleh, tidak ada tidak mengapa. Ada pakaian yang berwarna makruh untuk dipakai, yaitu warna merah dan warna kuning. Merahnya merah tanpa selingan, merah seluruhnya merah. Ya, merahnya merah darah, bukan merah begini, merah darah. Ya, merah terang. Kuning juga begitu, kuningnya kuning terang tanpa ada selingan. Tapi kalau diselang-selangi kuning, ada campur-campur, itu tidak mengapa. Itu berdasarkan beberapa riwayat. Nah, jadi ini 3 amalan pertama: mandi, pakai minyak wangi, kemudian pakai baju yang terbaik hari Jumaat, yaitu baju putih. Wajibkah jubah? Tidak. Jubah itu Nabi memakai jubah bukan bermakna Nabi yang pertama sekali memakai jubah ketika diutus jadi Nabi, tidak. Pakaian jahiliyah itu jubah, Pak. Silakan baca sirah Nabawiyah. Pakaian-pakaian jahiliyah itu jubah. Jadi Abu Lahab pun pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah, semua pakai jubah. Lalu kenapa Nabi menyambung? Karena cocok untuk dibawa jadi pakaian dalam Islam. Maksudnya mudah tertutup aurat dengan baik dan tidak mungkin jatuh. Kalau kain sarung kan ada kemungkinan jatuh. Itu kalau jatuh berarti sudah sampai kiamat bagi kita. Kain sarung jatuh, di dalam nggak pakai apa-apa, kan kiamat. Kiamatnya bagi kita. Tapi kalau jubah kan nggak mungkin jatuh. Cuma makruh pakai pakaian salat kalau tidak dilapisi dengan dalaman, makruh. Misal jubah dari atas ke bawah, nggak ada celana dalam, mana nggak pakai celana dalam, nggak pakai celana pendek apapun, itu makruh, tidak baik. Karena sekurang-kurangnya pakaian itu 2 lembar kalau untuk salat, sekurang-kurangnya pakaian. Baik, berikutnya at-tabkir lil jum'ah, disunnahkan pergi Jumat segera. Tabkir itu mubakkiran, pagi-pagi. Bakrun itu dijuluki Abu Bakar. Ada 2 makna. Yang pertama maknanya beliau yang pertama sekali menyambut Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi-pagi sekali beliau sudah Islam. Maksudnya pertama sekali beliau sudah Islam. Maka dijulukilah Abu Bakrin. Ada makna kedua, Bakrun juga, Bikrun itu bermakna perawan, gadis. Dijuluki Abu Bakar, makna kedua karena anaknya Aisyah dikawinkan dengan Nabi dalam keadaan gadis. Di saat semua istri Nabi dalam sejarah semuanya janda kecuali Aisyah, maka dijulukilah ayahnya ayah si gadis. Nah, makanya Abu Janda itu mungkin ada anaknya yang janda, bisa jadi begitu. Allah alam. Jadi at-tabkir ila Jum'ah, sunnah hukumnya bersegera menuju ke Jumat. Masyian, sunnahnya berjalan kaki, bisakinah,
dengan tenang, wa wiqar, bersahaja, wal iqtirab minal imam, lalu sudah sampai ke masjid segera mendekat ke posisi imam. Jadi jangan pilih saf belakang, pilih saf yang paling dekat dengan imam. Tapi jangan langsung di belakang imam, karena itu hak orang naib imam, pengganti imam. Nah, jadi disuruh segera pergi ke Jumat, karena pahalanya besar sekali, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di antaranya hadis Nabi SAW, man ghassala yawmal jum'ah wa ghtasala, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakara, lalu dia bersegera menuju ke Jumat, wa masya wa lam yarkab, lalu dia pergi dengan jalan kaki dan tidak pakai kenderaan. Lam yarkab, tidak naik apapun, enggak naik kuda, enggak naik unta, enggak naik motor. Wa dana minal imam, lalu mendekat ke imam, sampai ke masjid dia duduknya dekat dengan imam di saf pertama. Fastama'a, lalu dia dengar khutbah. Walam yalgha, dan tidak lakukan pekerjaan yang sia-sia. Kana lahu bi kulli khutwah amalus sunnah, maka setiap kaki yang melangkah dari rumahnya dicatat satu pahala oleh Allah, iaitu pahala sunnah, melakukan sunnah. Ajru siyamiha wa qiyamiha, dan pahalanya di hari itu, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Hari Jumat itu mandi, pergi dengan cepat ke masjid, duduk di saf pertama, maka pahalanya seperti orang yang puasa, lalu ditambahkan seperti pahala orang yang melakukan qiyam al-lail. Jadi besar tu pahalanya orang yang pergi cepat di hari Jumat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mandi lalu kemudian pergi, summa raha fa ka'annama qarraba badanah, yang pergi di jam pertama, maka dia mendapatkan pahala seperti menyembelih seekor unta. Artinya dia berkurban seperti kurban seekor unta. Unta itu harganya sekitar 20 jutaan, paling murah 15 jutaan. Yang pergi di jam pertama itu dapat pahala dicatat Allah seperti bersedekah 20 juta. Padahal kita tak sanggup sedekah 20 juta. 20 ribu orang jarang kasih. Celeng lewat. Paling banyak 10 ribu, paling banyak. Kalau ada uang yang 2.000, biasa itu yang langganan. 1.000 banyak. Tapi yang sedekah 20 juta, ni hari Jumat ni saya sedekah 20 juta, itu enggak ada. Tapi ternyata walaupun enggak dia sedekah 20 juta, kalau datang di jam pertama, dia dapat pahala seperti telah bersedekah 20 juta. Itu kalau harga unta sekitar 20 jutaan. Yang datang di jam kedua, maka pahalanya seperti berkurban seekor sapi. Yang datang di jam ketiga seperti berkurban seekor kambing. Yang jam keempat seperti berkurban seekor ayam. Jam kelima seperti berkurban atau bersedekah dengan telur ayam. Telur ayam berapa bapak sekarang? Waribai 1-2 ribu. Berarti dia yang datang di jam kelima. Yang datang setelah khatib naik ke atas mimbar tidak lagi dapat pahala kemuliaan Jumat. Cuma sah Jumatnya, dapat pahala melakukan Jumat, tapi tidak dapat lagi pahala fadilah Jumat. Karena ketika khatib sudah berada di atas mimbar, malaikat menutup catatan kemuliaan Jumat, malaikat pun ikut mendengarkan khutbah. Jadi enggak mau dicatat lagi. Karena hari Jumat tu malaikat berdirinya di mana, Pak? Kalau baca hadis riwayat Muslim kalau saya enggak salah, malaikat tu berdiri di pintu masjid. Berapa pintu masjid? Malaikat tu berdiri di pintu masjid semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencatat yang masuk, jam berapa masuk, catat, ini pahalanya sekian, ini pahala sekian, pahala sekian. Terus mereka catat. Sampai kapan? Begitu khatib naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh catatan mereka ditutup. Mereka tutup, enggak mau catat lagi.
mereka ikut mendengarkan khutbah. Maka rugilah mereka yang selalu datang Jumaat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Jumaatnya sah tidak? Sah, tapi tidak dapat pahala fadilah hari Jumaat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak saja, ibu-ibu tidak termasuk. Bapak-bapak yang sudah pensiun, yang kira-kira tidak ada kerja di rumah, hari Jumaat tu tak usah cabut-cabut rumput depan rumah, tak usah hidupkan mesin pemotong rumput. Kata isteri, Irona hanabut orang Jumaat nekoh nalung kedih kenjut, kata isteri. Pergi potong rumput depan rumah kan boleh. Oh, sibuk kita isi bensin, isi minyak di mesin potong rumput hari Jumaat. Ada yang bersih-bersih rumah hari Jumaat. Tinggalkan semua itu, pergi Jumaat Pak. Jam pertama itu jam berapa? Jadi kalau kita bagi 5, misal jam 12:30 azan, wajib pergi Jumaat azan. Kita bagi 5, maka kita dapatkan jam pertama Jumaat itu setelah salat subuh. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 itu jam pertama. Itu yang dapat pahala menyembelih seekor unta tadi. Jam kedua jam 7 sampai jam 8 sapi. Jam 8 sampai jam 9 kambing. Bukan orang yang datang itu kambing dapat pahala. Jadi video dipotong pula. Ada penceramah mengatakan yang datang jam 8 sampai jam 9 kambing. Ini orang yang sering potong-potong video ni memang kadang-kadang perlu kita potong lehernya. Yang datang jam 9 sampai jam 10 ayam. Dari jam 10 sampai anggaplah dari jam 11 lah kalau kita ini. Yang datang mendekati khatib naik ke atas mimbar, itu dapat pahala telur ayam. Dia kira-kira jam 12 baru sampai ke masjid. 15 menit lagi, 20 menit lagi sudah mulai azan. Itu dapat telur ayam. Itu kira-kira kalau kita potong-potong jam-jam Jumaat. Maka sebaiknya Bapak, kalau kita enggak ada kewajiban ngajar, enggak ada kewajiban masuk kantor, pergi saja pagi-pagi sudah jalan kaki dari rumah pergi ke masjid. Nanti enggak sanggup pulang jalan kaki, suruh jemput sama isteri. Suruh jemput sama isteri. Oh, isteri pertama enggak mau jemput, suruh jemput sama isteri kedua. Itu lebih baik. Oh, tertidur di masjid, kemungkinan besar sekali tertidur. Bagaimana enggak tertidur? Jam 7 sudah sampai di masjid, pasti kita enggak tahu mau buat apa. Baca Quran sudah, zikir sudah, lalu tertidur. Itu lebih baik daripada tidur di rumah, karena tetap dihitung sudah datang ke masjid. Dan enggak mungkin enggak tertidur, pasti capek. Jam 7 nunggu 12:30 kan capek, enggak tahu buat apa. Sampai yang bersihin masjid pun bingung. Hai, ni kok tumben udah ada orang. Kita kasih tahu dia, ni unta. Yang datang ni unta. Seharusnya begitu. Jadi nikmatilah hari Jumaat. Habis Jumaat silahkan, mau ke mana saja silahkan. Jadi ini amalan orang yang tidak lagi terhitung kewajiban masuk kantor. Pergilah hari Jumaat cepat. Yang ada kewajiban jangan, karena jangan sampai makan haram di kantor. Setiap hari Jumaat dah hilang, enggak tahu ke mana, enggak masuk kantor. Ditanya sama pimpinan, "Ke mana?" "Sejak Jumaat." Untuk dapat pahala unta. Okey, untanya kita kirimkan ke Papua. Dimutasi gara-gara itu. Dimutasi jauh-jauh, kadang-kadang enggak pernah masuk kantor. Itu unta-unta dipecat kalau sudah begitu. Itu enggak boleh juga. Jadi ini yang perlu kita jaga, berbakrah atau tabkir, segeralah menuju ke Jumaat. Lalu apa yang dilakukan di masjid ketika sudah sampai? Al-ishtighal bil qiraah wa zikr. Sibukkanlah diri dengan membaca Quran, berzikir, atau lakukanlah salat sunnah. Salat sunnah boleh terus, enggak terbatas tu bilangannya. Salat sunnah 2 rakaat, baca Quran, salat sunnah lagi, baca Quran, salat sunnah lagi. Oh, tertidur sebentar tidak masalah. Yang jangan mengences di masjid.
tidur nggak apa-apa, jaga saja supaya tidak mengences. Oh, kalau tahu diri kita mengences, bawa plastik atau bawa tisu atau bawa alas, jangan sampai mengences di dalam masjid. Kadang-kadang pengumuman tidak boleh tidur di masjid gara-gara itu, bukan nggak boleh tidurnya di masjid, gara-gara efek keluar air dari perut ini. Itu yang jadi masalah. Masih ada beberapa perkara penting yang wajib kita ketahui dan kita amalkan untuk memuliakan hari Jumaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.